Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firdaus Nur Laila, NIM angka akhir 099 dari Prodi PGSD Universitas Muhammadiyah Sidoarjo. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian yang berjudul Pembelajaran di SD Muhammadiyah 1 Kerembung di masa pandemi COVID-19. Berikut sistematika penulisan penelitian, yaitu abstrak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan pembelajaran di SD Muhammadiyah 1 Kerembung mulai dari dampak COVID-19 bagi pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Kerembung, sejarah berdirinya SD Muhammadiyah 1 Kerembung, dan pembelajaran di SD Muhammadiyah 1 Kerembung di masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan subjek penelitian yaitu Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Kerembung. Teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi. Dampak COVID-19 terhadap pendidikan di SD Muhammadiyah 1 Kerembung yaitu siswa dan guru mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran. Yang kedua yaitu masalah administrasi atau pembayaran yang terjadi oleh orang tua siswa dan kendala dengan kuota internet. Sekolah SD Muhammadiyah didirikan pada tahun 2015 dengan pencetusnya yaitu Bapak Sohib. Pelaksanaan pembelajaran di SD Muhammadiyah 1 Kerembung melalui pembelajaran daring dan luring. Pembelajaran daring yaitu pembelajaran yang menggunakan internet dalam pembelajarannya, sedangkan pembelajaran luring yaitu pembelajaran yang dilakukan di luar jaringan. Pembelajaran daring dilaksanakan melalui grup WhatsApp, YouTube, Zoom, dan Google Meet. Sedangkan pembelajaran luring, siswa datang ke sekolah dengan waktu yang diperlukan dalam pembelajaran yaitu 2 jam. Dari pembelajaran daring dan luring ini, orang tua lebih memilih pembelajaran luring karena dianggap efektif. Selanjutnya yaitu pendahuluan. COVID-19 berdampak pada dunia pendidikan. Salah satunya yaitu di sekolah SD Muhammadiyah 1 Kerembung. Dampak adanya COVID bagi pembelajaran di SD Muhammadiyah 1 Kerembung yaitu pertama, peserta didik mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran karena mayoritas orang tuanya bekerja sehingga tidak dapat mendampingi pada saat pembelajaran. Kedua, terjadi masalah dalam pembayaran atau administrasi karena faktor orang tua yang diberhentikan dari pekerjaannya. Ketiga, dalam penggunaan media di masa pandemi ini memerlukan kuota dalam pembelajaran. Keempat, akhlak peserta didik tidak dapat terpantau dengan baik. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pembelajaran di SD Muhammadiyah selama pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif juga bertujuan untuk menyelidiki, menemukan, menggambarkan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan, diukur, atau digambarkan melalui pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian kualitatif, tingkat kealamian menjadi hal utama. Peneliti menjeburkan diri dalam permasalahan dan kondisi yang terjadi pada konteks peneliti. Yusanto 2019. Penelitian ini dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Kerembung pada tanggal 9 April 2021. Peneliti teknik pengambilan data dalam penelitian ini melalui wawancara untuk memperoleh data tentang pembelajaran di masa pandemi COVID-19, observasi untuk mengetahui terkait pelaksanaan pembelajaran luring yang dilakukan di sekolah SD Muhammadiyah 1 Kerembung. Adapun triangulasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik. Penggunaan metode kualitatif ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai pembelajaran SD Muhammadiyah 1 Kerembung
di masa pandemi COVID-19. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Pengertian pembelajaran daring dan luring. 1. Pengertian pembelajaran daring. Pembelajaran daring atau e-learning menurut Medhita Ayu Wulandari, Hana Sakura, Putu Arga, Jajang, Bayu Kelana, Deden Herdiana, Altafazani tahun 2020 didefinisikan sebagai pembelajaran yang melibatkan penggunaan internet dengan aksesibilitas, konektivitas, fleksibilitas, dan kemampuan untuk memunculkan berbagai jenis interaksi dalam proses pelaksanaan pembelajarannya. Dikutip dari Jurnal Wilson tahun 2011, pembelajaran daring sangat bergantung pada gawai, karena semua informasi belajar akan dikirimkan melalui gawai tersebut. Oni Talawo dalam Irwanto 2020 menjelaskan bahwa bentuk peranan hubungan kerjasama antara orang tua dan guru sangat menentukan minat belajar anak. Kedisiplinan anak dalam proses pembelajaran menentukan hasil yang maksimal. 2. Pengertian pembelajaran luring. Pembelajaran luring menurut Sunandar dan kawan-kawan tahun 2020 dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa istilah luring adalah akronim dari luar jaringan terputus dari jaringan komputer. Dikutip dari Maliana tahun 2020. Istilah luring lebih biasanya disebut dengan pembelajaran yang dilakukan secara langsung. Dalam pembelajaran luring, guru menjadi pendidik yang utama dalam melakukan perencanaan sampai dengan pelaksanaan di dalam kelas. Implementasi pembelajaran daring dan luring. 1. Implementasi pembelajaran daring. Bentuk pembelajaran daring yang dilakukan di SD Muhammadiyah 1 Kerembung ini melalui grup WhatsApp dengan pemberian tugas dan materi. Melalui Zoom dan video call, guru menerangkan materi yang disampaikan dan siswa memberi tanggapan. Melalui Google Meet, siswa diminta untuk menyimak video dan mengerjakan soal. Dan juga ada beberapa guru yang menggunakan YouTube untuk dijadikan sebagai bahan materi. 2. Implementasi pembelajaran luring. Pembelajaran luring dilakukan di sekolah selama 1 minggu 2 kali dengan waktu 2 jam. Pelaksanaan pembelajaran luring, siswa memakai baju busana muslim dengan pembiasaan yang dilakukan sebelum pembelajaran, yaitu melakukan murojaah surat dan sholat duha. Di SD Muhammadiyah terdapat siswa ABK. Untuk pembelajaran siswa ABK, peserta didik ini masuk setiap hari dan ada juga guru pendamping tersendiri. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dan penelitian ini, jika ditinjau dari wawancara dan observasi, maka siswa dan orang tua lebih suka dengan pembelajaran luring, meskipun waktu yang diperlukan dalam pembelajaran ini tidak terlalu lama. Saran bagi pihak sekolah SD Muhammadiyah 1 Kerembung yaitu agar tidak hanya mengandalkan subsidi kuota dari Kemendikbud, dan juga sebaiknya setiap guru kelas di SD Muhammadiyah 1 Kerembung tetap melakukan proses pembiasaan meskipun pembelajaran daring. Penelitian ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia dan hidayahnya, sehingga penulis dapat melaksanakan dan menyelesaikan penelitian ini dengan baik. Kepada Ibu Wakil Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 1 Kerembung yang telah mengizinkan untuk melakukan penelitian dan ketersediaannya atas menjadi narasumber. Berikut ini merupakan beberapa referensi yang dijadikan sebagai rujukan atau sumber acuan untuk mendukung atau memperkuat gagasan yang dibuat oleh penulis. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.